This is Channels Television's breaking news. Emisi karbon dioksida catatkan rekor tertingginya pada tahun 2022. Kembali lagi bersama saya Richard di dalam channel One.News, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai hot issue yang sedang dibahas saat ini, mengenai emisi karbon dioksida yang tidak kunjung-kunjungnya berhenti. Emisi karbon dioksida mencatatkan rekor tertingginya pada tahun 2022 sejak pencatatan dilakukan pada tahun 1900. Tingginya karbon dioksida tak lepas dari pulihnya sektor penerbangan setelah pandemi COVID-19 dan masih beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU bertenaga batu bara. Setiap karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dapat memperparah atau memperburuk efek rumah kaca yang dapat mempercepat proses pemanasan global atau proses peningkatan suhu di dalam bumi kita ini. International Energy Agency atau IEA dalam laporan terbarunya mengatakan emisi gas rumah kaca dari sektor energi tumbuh sebesar 0,9% atau mencapai 36,8 gigaton pada tahun 2022. Sementara itu, emisi karbon dioksida dari batu bara tumbuh sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya. Di satu sisi, tingginya emisi karbon dioksida pada tahun ini lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi global, sekitar sebesar 3,2% pada tahun 2022. IEA menyebutkan kondisi tersebut mencerminkan kembalinya tren pertumbuhan global karena pemulihan ekonomi yang cepat dengan emisi yang tinggi sejak pandemi COVID-19. Tanpa energi bersih, pertumbuhan emisi karbon dioksida akan menjadi hampir 3 kali lipat, kata Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol dalam keterangan tertulis pada tanggal 2 Maret tahun 2023. Birol mengatakan emisi karbon dioksida yang meningkat dari bahan bakar fosil akan menghambat upaya perlawanan perubahan iklim yang sedang dikerjakan oleh berbagai negara dari seluruh penjuru dunia. Dia pun menambahkan, perusahaan bahan bakar fosil skala internasional dan juga nasional mencatatkan laba yang luar biasa dan mereka pun perlu bertanggung jawab sejalan dengan janji mereka untuk mencapai tujuan dalam melawan perubahan iklim dan juga pemanasan global. Sangat penting bagi mereka untuk meninjau strategi untuk memastikan mereka selaras dengan pengurangan emisi yang berarti, kata Birol. Emisi karbon dioksida global meningkat hampir setiap tahunnya sejak tahun 1900 dan kemudian meningkat terus-menerus secara pesat dari waktu ke waktu, menurut data dari IEA tersendiri. Pengecualian ini terjadi pada tahun 2020 ketika perjalanan lintas udara ataupun sektor aviasi itu hampir terhenti akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, tingginya emisi karbon dioksida di tengah ancaman pemanasan global semakin nyata ditanggapi dengan cemas oleh para ilmuwan. Dilansir dari AP, Profesor Ilmu Sistem Bumi di Universitas Stanford Rob Jackson mengatakan, setiap kenaikan emisi karbon dioksida adalah bencana. Setiap tahun dengan emisi batu bara yang lebih tinggi adalah tahun yang sangat buruk bagi kesehatan kita dan juga bumi kita yang kita tinggali ini. Sekian headline news dari saya. Kemudian pada sesi berikutnya saya akan membahas sedikit mengenai apa saja yang baru saja saya sebutkan tadi melalui berita topik utama ataupun headline news. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, emisi karbon dioksida yang sangat meningkat pada tahun-tahun terakhir ini dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, sebenarnya apa itu pemirsa efek rumah kaca? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi, pada dasarnya rumah kaca adalah bangunan yang dinding dan atapnya itu terbuat dari kaca dengan tujuan agar panas dan juga sinar matahari itu dapat terperangkap di siang hari, sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tersebut itu tetap hangat sehingga dapat menjaga kondisi ataupun kesehatan pertumbuhan tanaman yang dirawat di dalam rumah kaca tersebut. Nah, hanya saja apa yang terjadi apabila efek rumah kaca tersebut itu terjadi pada atmosfer bumi dan apa pengaruhnya bagi bumi kita ini? Mari kita bahas. Jadi pada dasarnya efek rumah kaca itu kondisinya sama dengan rumah kaca itu sendiri, di mana pada awalnya panas matahari itu akan terjebak di atmosfer bumi yang menyebabkan suhu bumi itu menjadi hangat atau adanya peningkatan di dalam suhu bumi. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut sebagai gas rumah kaca. Nah, salah satunya adalah karbon dioksida tadi. Oleh karena itu emisi karbon dioksida yang tinggi itu dapat menyebabkan tingkat keparahan ataupun efek rumah kaca yang kian memburuk. Nah, selain karbon dioksida sebenarnya ada efek rumah kaca ataupun gas rumah kaca apa lagi sih? Selain karbon dioksida, ada beberapa gas lain yang dapat menimbulkan efek rumah kaca serupa,
yakni nitrogen dioksida, gas metana, dan juga gas freon. Nah, sempat saya sebutkan tadi bahwa salah satu sektor terbesar yang menyumbang emisi gas rumah kaca ini adalah sektor aviasi ataupun penerbangan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sektor aviasi ataupun sektor penerbangan itu mengonsumsi jumlah bahan bakar minyak yang paling besar dibandingkan dengan sektor industri yang lain. Oleh karena itu, ketika pandemi COVID-19 dan sektor aviasi itu hampir terhenti, emisi ataupun pengeluaran karbon dioksida oleh industri-industri itu sangat menurun akibat konsumsi bahan bakar minyak yang sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat tidak terjadi lockdown dan juga pandemi COVID-19. Untuk grafik dari persebaran ataupun emisi karbon dioksida yang diproduksi oleh masing-masing industri di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Jadi pemirsa, dapat dilihat pada grafik yang tertampil pada layar berikut bahwa dua industri ataupun dua sektor industri yang paling mempengaruhi emisi karbon dioksida di Indonesia ialah sektor konversi hutan dan juga sektor penggunaan energi ataupun pembakaran BBM. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sektor industri aviasi ataupun penerbangan itu merupakan salah satu sektor industri yang mengonsumsi bahan bakar terbanyak. Hal ini dikarenakan konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh pesawat itu jauh melebihi konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh mobil kendaraan pribadi ataupun transportasi umum seperti kereta dan juga bus. Kemudian, sektor kedua yang ingin saya bahas ialah sektor konversi hutan. Mengapa sektor konversi hutan sangat mempengaruhi emisi karbon di Indonesia? Hal ini dikarenakan tumbuhan itu merupakan kunci utama untuk mengatasi pencemaran karbon dioksida. Hal ini dikarenakan karbon dioksida yang terperangkap dalam atmosfer kita itu dapat diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen kembali melalui proses fotosintesis. Apabila hutan-hutan kita atau yang kerap disebut sebagai paru-paru dunia semakin lama semakin sedikit ataupun semakin menipis jumlahnya, maka tentu saja paru-paru dunia tidak akan berjalan dan jumlah karbon dioksida yang diproses ataupun diubah menjadi oksigen melalui proses fotosintesis tentu saja semakin sedikit. Inilah alasan utama mengapa konversi hutan juga mempunyai dampak ataupun efek yang cukup besar terhadap emisi karbon dioksida di negara Indonesia terutama. Kemudian sektor-sektor lain selain konversi hutan dan juga proses industri, sektor lain selain konversi hutan dan juga penggunaan energi ataupun pembakaran bahan bakar minyak meliputi sektor industri, sektor pertanian, dan juga sektor limbah-limbah ataupun pembuangan limbah, baik itu limbah rumah tangga, limbah industri, maupun limbah kimiawi yang dihasilkan dari sektor-sektor yang lain. Itulah merupakan emisi ataupun sumber dari karbon di Indonesia. Jadi pemirsa, setelah membahas mengenai jenis-jenis gas rumah kaca dan juga sektor industri ataupun sektor di Indonesia yang paling berkontribusi terhadap penyumbangan emisi gas karbon dioksida, tentunya beberapa dari pemirsa pun masih bertanya-tanya, mengapa gas seperti karbon dioksida ini dapat mempengaruhi suhu di lingkungan bumi ini dan juga dapat menyebabkan pemanasan global yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan ataupun ekosistem di dalam bumi. Hal ini dikarenakan gas-gas rumah kaca itu dapat menyebabkan efek rumah kaca. Dalam artinya sendiri, gas-gas rumah kaca ini memiliki fungsi yang sama dengan kaca yang terdapat pada rumah kaca. Jadi pada dasarnya, gas-gas pada atmosfer kita itu akan berperan sebagai semacam penghalang ataupun barrier terhadap sinar matahari. Jadi sebagai sinar matahari yang datang ke bumi kita ini akan dipantulkan keluar, kembali menuju atmosfer, dan sebagiannya lagi akan diserap ke dalam bumi kita. Nah, pada zaman dulu ataupun dari pembuatannya juga, bumi ini sebenarnya sudah memiliki efek rumah kaca. Akan tetapi efek rumah kaca itu seiring dengan bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer kita, efek rumah kaca itu semakin lama semakin meningkat. Sehingga yang pada awalnya sinar matahari yang masuk ke dalam bumi kita ini, awalnya kan dia bisa dipantulkan keluar menuju atmosfer. Akan tetapi dengan menambahnya ataupun meningkatnya gas-gas rumah kaca, efek rumah kaca ataupun barrier atmosfer bumi kita ini yang menghalangi cahaya itu semakin lama akan semakin tebal. Hal ini akan menyebabkan sinar matahari yang tadinya harusnya bisa menembus keluar lagi atau dipantulkan keluar lagi menuju luar angkasa,
menjadi terperangkap lagi, dan ataupun dengan kata lain, setelah dia menuju keluar atau dipantulkan, dia dipantulkan kembali oleh atmosfer ke dalam. Nah, pemantulan secara terus-menerus di dalam atmosfer bumi ini yang menyebabkan peningkatan suhu. Nah, kemudian efek rumah kaca itu sangat berpengaruh karena dapat menimbulkan pemanasan global ataupun global warming. Seiring dengan menaiknya ataupun meningkatnya suhu di permukaan bumi kita, akan ada beberapa fenomena yang terjadi. Salah satunya merupakan pencairan es di bagian kutub utara maupun di bagian kutub selatan bumi kita ini. Pencairan es di dalam kutub utara ataupun kutub selatan bumi ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pada awalnya air yang berbentuk solid ataupun berbentuk seperti bongkahan es itu ketika terkena ataupun menerima dampak dari efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu, lama-lama akan mencair. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan ini telah menyebabkan beberapa wilayah di permukaan bumi ini untuk terendam dan pada akhirnya tuh hilang dari muka bumi. Nah, daerah-daerah ini tuh biasa terjadi dalam pulau-pulau kecil yang terletak di sekitaran samudra-samudra. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa seiring bertambah parahnya efek rumah kaca ini, lama-lama dataran rendah di permukaan bumi ini, seperti kalau misalnya di Indonesia itu kota Jakarta dan juga kota Semarang contohnya, itu akan terendam sepenuhnya, sehingga akan menyebabkan katastrofi global yang akan menyebabkan semakin sempitnya tempat tinggal ataupun habitat bagi manusia. Nah, akan tetapi, bagaimana sih sebenarnya cara bagi kita untuk menghentikan efek rumah kaca ini agar kita dapat mencegah terjadinya pemanasan global dan juga mencegah hancurnya bumi kita ini di masa depan? Jadi pemirsa, sebenarnya itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memerangi efek rumah kaca ini, sehingga kita dapat mengurangi laju pemanasan global di dalam bumi kita ini. Hal pertama yang dapat kita lakukan ialah efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Misalnya saja dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik ketika kita sudah tidak menggunakannya lagi. Hal kedua yang dapat kita lakukan ialah mengendalikan jejak karbon dengan cara mengurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Lalu, hal ketiga yang dapat kita lakukan ialah mengurangi penggunaan air minum di dalam botol kemasan dan juga sedotan plastik. Kita lebih baik menggunakan tempat minum dan juga sedotan yang dapat dipakai ulang. Yang keempat, mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk misalnya, ataupun menjadi bahan bakar, biogas misalnya, dan juga mengolah sampah anorganiknya dengan cara mendaur ulangnya menjadi produk-produk yang dapat digunakan kembali. Mengapa pengolahan sampah itu sangat penting ataupun sangat penting untuk menekan emisi gas karbon? Karena proses penguraian sampah itu akan menghasilkan gas metana. Apabila proses pengelolaan ataupun penguraian sampah ini tidak dikontrol, maka gas metana yang dihasilkan tersebut dapat memperparah efek rumah kaca. Kemudian yang terakhir, kita juga dapat mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik ataupun menggunakan kertas buram ataupun kertas daur ulang, sehingga kita dapat mengurangi jumlah limbah yang dapat berpotensi mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga gas-gas rumah kaca lainnya yang dapat memperparah efek rumah kaca di dalam bumi kita ini. Jadi, sekian berita dari saya pemirsa. Saya Richard dari One.News Channel, pamit undur diri. This is Channels Television's breaking news.